Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Habibi ilahi rabbil alamin. Sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin al-tahirin wa ashabil muntajabin. Kawan-kawan kanal 3 yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah sampai pada hari ke-12 bulan suci Ramadan. Bulan yang kita muliakan, bulan yang kita tunggu-tunggu, dan tentunya bulan yang kita harapkan dari sini merubah seluruh amal perbuatan kita dan seluruh jiwa kita. Kawan-kawan kanal 3 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam berdakwah, tentu kita memiliki berbagai macam cara dan berbagai macam tips-tips bagaimana pesan dari dakwah itu harus sampai kepada orang yang kita jadikan sasaran untuk dakwah tersebut. Kita sebagai manusia dengan penuh keterbatasan, penuh dengan segala macam kekurangan, kerap kali menghadapi tantangan-tantangan di dalam dakwah ini. Ketika kita mengajak orang kepada jalan Allah, kita mengajak orang kepada jalan perbuatan, kerap kali kita berhadapan dengan tantangan-tantangan yang bisa jadi kita tidak siap atau kita tidak terbiasa dalam menghadapinya. Bisa dikarenakan faktor eksternal atau mungkin yang datang dari faktor internal, yaitu faktor yang sesungguhnya berasal dari diri kita sendiri. Salah satu faktor yang sangat sering kita temui adalah bagaimana kita kesulitan ketika berhadapan dengan orang-orang, misalkan orang-orang itu jauh umurnya di atas kita, atau orang-orang yang pangkatnya berada di atas kita, atau orang-orang tersebut misalkan adalah orang tua kita sendiri misalkan, di mana ada jarak antara kita dengan orang tua. Hal-hal ini sering menjadi kendala bagi kita. Tentunya berbeda ketika kita berhadapan dengan teman, berhadapan dengan orang yang jauh lebih usianya lebih muda dari kita, jika dibandingkan dengan kita berhadapan dengan orang yang jauh lebih tua atau orang-orang yang berada pada level kedudukan senioritas yang jauh berada di atas kita. Ini kerap kali menjadi satu kendala ketika kita menyampaikan sesuatu yang sebenarnya niat kita yang kita inginkan adalah kebaikan, tapi hanya karena faktor tersebut kebaikan bisa berubah menjadi malapetaka. Kita teringat dengan sebuah cerita. Cerita ini tentu kembali ke zaman hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita teringat Nabi memiliki kedua cucu yang dicintai oleh beliau, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kedua cucu Nabi ini merupakan putra dari putri kecintaannya, Fatimah Zahra. Usianya antar keduanya tidak jauh berbeda, mungkin hanya berkisar 1 tahun atau 2 tahun jarak antara kedua cucu beliau itu. Satu kali dalam satu peristiwa, walaupun masih usia kecil, masih usia sangat anak-anak, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, bahkan bisa melebihi keilmuannya ketimbang orang-orang dewasa. Satu kali ia mendapati seorang tua. Tentu orang tua sudah barang tentu jauh sekali beda jarak antara umur orang tua tersebut dengan umur mereka berdua. Ketika menyaksikan orang tua itu sedang berwudu, jadi orang tua ini sedang berwudu. Kebetulan berwudu dilihat oleh kedua anak kecil ini. Lalu kedua anak kecil menyaksikan bahwa orang tua itu salah dalam berwudu. Jadi ada kesalahan fatal. Tentu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang masih kecil ingin mengingatkan bahwa wudu orang tua tersebut salah. Karena kalau wudunya salah, nanti dikhawatirkan sholatnya ikut salah. Maka bagaimana cara untuk menegur orang yang jauh usianya dengan kedua anak ini? Kalau kita misalkan berandai-andai, jika langsung ditegur, wahai kakek, wahai orang tua, wudu Anda salah. Tidak semua orang punya jiwa besar, tidak semua orang punya jiwa lapang. Kalau yang melihat yang menegurnya anak yang kecil, anak masih ingusan atau jauh usia di bawah dia, ada banyak di antara kita yang memiliki gengsi yang lebih.
Alih-alih mau mendengarkan nasihat, mungkin dia akan memarahi kedua anak itu karena merasa tersinggung. Bagaimana seorang yang tua harus diingati oleh anak yang jauh di bawah dia. Ini satu kendala sebenarnya yang sangat manusiawi dan sering kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kedua anak ini, kedua cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memiliki cara, memiliki tips, memiliki teknik bagaimana untuk supaya orang tua ini sadar bahwa wudunya itu salah. Lalu kedua anak ini membuat sebuah sandiwara. Keduanya seolah-olah bertengkar. Keduanya berselisih pendapat. Seolah-olah keduanya bertengkar soal bab wudu. Satu mengatakan aku yang benar, kamu yang salah. Yang satu mengatakan aku yang benar, kamu yang salah. Di hadapan orang tua ini, kedua anak ini seolah bertengkar. Dan orang tua ini menyaksikan. Lalu kedua anak ini datang kepada orang tua itu, wahai orang tua yang bijak, bisakah Anda menjadi hakim kepada kami berdua? Bisakah Anda menyaksikan siapa sebenarnya wuduknya yang benar antara kami berdua? Siapa wuduk kami yang benar dan siapa wuduk kami yang salah? Lalu orang tua itu mempersilahkan kedua anak inti untuk berwuduk. Lalu berwuduklah Sayyidina Hasan sebagai anak yang tertua berwuduk di hadapan sang kakek ini. Dengan wuduk yang benar tentunya. Lalu setelah Sayyidina Hasan itu membasuh wajahnya, membasuh tangannya, mengusap kepalanya, mengusap kakinya, kemudian diikuti sekarang giliranku, kata Sayyidina Husain. Kemudian Sayyidina Husain pun berwuduk dengan urutan yang sama seperti kakaknya. Lalu kemudian bertanya kepada kakek itu, wahai orang tua, mana di antara kami yang wuduk kami yang benar? Mana wuduk kami yang salah? Serentak kakek itu menangis. Tidak, kalian berdua wuduknya benar. Salah, sayalah yang wuduk yang salah, katanya. Jadi bagaimana tips kedua anak kecil ini misalkan untuk menjaga perasaan, menjaga tanda kutip gengsi seorang tua yang salah dalam melakukan sesuatu perbuatan, tetapi berusaha sedemikian mungkin tidak menyinggung, tidak menjatuhkan harga dirinya, terutama di hadapan orang banyak, lebih-lebih di hadapan anak kecil yang usianya jauh di bawah mereka. Ini salah satu cerita, saya sangat tidak mungkin lupa cerita ini karena saya sering mendengar dari guru saya sendiri. Kita sering berhadapan dengan hal-hal seperti ini. Kita memposisikan diri kita sebagai orang yang salah, lalu meminta orang itu untuk mengkoreksi kita. Lalu kemudian orang itu sadar, sesungguhnya akulah yang salah, kalianlah yang benar. Cara ini adalah cara yang sepertinya sangat efektif ketika kita berhadapan dengan orang yang kita sebut memiliki gengsi atau karena perbedaan umur dengan kita. Kawan-kawan kanal 3 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu menjadi hal yang sangat penting dan sangat krusial dalam keseharian kita untuk menjaga wibawa, menjaga harga diri, menjaga kehormatan orang yang jauh lebih tua dari kita, menjaga kehormatan orang yang memiliki kedudukan lebih dari kita atau kepada kedua orang tua kita sendiri. Ini sangat-sangat penting. Ini bukan hal sepele, bukan hal yang menjadi tidak kita lewatkan begitu saja. Ini sangat penting. Karena kerap kali kalau kita sudah merasa berilmu, kalau kita sudah merasa memiliki pengetahuan, kita merasa lebih tinggi dari orang yang misalkan usianya lebih tua dari kita. Hal ini menjadi hal yang harus kita bawa, kita garis bawahi bersama. Kita harus menjaga harga diri mereka. Jika kita ingin menyampaikan sesuatu keilmuan atau hal-hal yang nasihat yang bermanfaat mereka, tetap harus menjaga kedudukan dan martabat mereka. Inilah yang bisa saya titip pesan sederhana ini dalam kesempatan di Kanal 3. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya tentunya dan kepada pemirsa Kanal 3 pada umumnya. Demikian, mohon maaf jika ada yang kurang tepat dan salah dalam pemilihan kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.